Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilati Rahayu dari kelas 12 D1 ingin mempresentasikan mengenai peta konsep dari materi Bahasa Indonesia kelas 12 bab 5 yang berjudul iklan. Pada bab iklan kali ini terdapat 3 materi pembelajaran. Ada pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua terdapat materi-materi yang harus kita pelajari di bab iklan tersebut. Sedangkan pembelajaran ketiga terdapat soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengasah kemampuan kita seberapa paham kita tentang materi iklan tersebut. Pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu menganalisis isi teks iklan, yang kedua adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan iklan. Poin A, pembelajaran pertama, yaitu menganalisis isi teks iklan. Ada 2 poin. Yang pertama adalah struktur isi teks iklan, yang kedua adalah struktur bahasa. Struktur isi teks iklan ada 3. Yang pertama adalah butir utama atau headline, yaitu bagian terpenting dari iklan tersebut. Yang kedua adalah badan atau body copy, yaitu penjelasan-penjelasan mengenai headline. Yang ketiga adalah penutup, berisi informasi-informasi mengenai iklan tersebut, seperti nomor telepon, tempat pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah struktur bahasa, ada 3. Yang pertama adalah pengunggah, yang kedua adalah informatif, yang ketiga adalah persuasif. Sedangkan untuk poin B dari pembelajaran pertama, yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Ada 3 poin. Poin pertama adalah struktur iklan, poin kedua adalah bahasa iklan, poin ketiga adalah pembagian iklan. Struktur iklan ada 2. Yang pertama adalah unik dan menarik, yang kedua adalah singkat dan jelas. Agar iklan tersebut unik dan menarik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu iklan tersebut harus berbeda dari yang lainnya, tetapi tidak berlebihan. Yang kedua adalah harus memiliki kunci visual. Yang ketiga adalah harus memiliki logo yang menonjol dan mudah diingat. Sedangkan untuk poin kedua adalah bahasa iklan. Ada 4. Yang pertama adalah menggunakan kalimat persuasif, yang kedua adalah menggunakan kalimat slogan, yang ketiga adalah menggunakan subjek sebagai orang yang pertama, yang keempat adalah menggunakan kata non-verbal. Sedangkan untuk pembagian iklan sendiri ada 7. Yang pertama adalah pembagian secara umum, yang kedua adalah pembagian secara khusus, yang ketiga berdasarkan jenis media, yang keempat berdasarkan tujuannya, yang kelima berdasarkan isi pesan, yang keenam berdasarkan cakupan wilayah sasaran, yang ketujuh berdasarkan fungsinya. Pembagian iklan secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklan tanggung jawab sosial, yang kedua adalah iklan bantahan, yang ketiga adalah iklan pembelaan, dan yang keempat adalah iklan keluarga. Pembagian iklan secara khusus dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan media above the line, dan yang kedua adalah iklan media below the line. Sedangkan berdasarkan jenis medianya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan cetak, yang kedua adalah iklan elektronik. Berdasarkan luas ruang yang dipakai, iklan cetak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklan baris, yang kedua adalah iklan kolom, yang ketiga adalah iklan advertorial, yang keempat adalah iklan display. Sedangkan iklan elektronik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan radio, dan yang kedua adalah iklan televisi. Berdasarkan tujuannya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan komersial, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang kedua adalah iklan non-komersial, yang bertujuan untuk tidak mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi mendapatkan keuntungan sosial. Berdasarkan isi pesan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah iklan politik, yang kedua adalah iklan pendidikan, yang ketiga adalah iklan kesehatan, yang keempat adalah iklan pariwisata, yang kelima adalah iklan olahraga, dan yang keenam adalah iklan lowongan pekerjaan. Kemudian berdasarkan cakupan atau wilayah sasarannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklan lokal, yang kedua adalah iklan regional, yang ketiga adalah iklan nasional, dan yang keempat adalah iklan internasional.
Sedangkan yang terakhir, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan informasi, yang kedua adalah iklan persuasi, dan yang ketiga adalah iklan mendidik. Pembelajaran yang kedua, ada 2 poin. Poin pertama yaitu mengonstruksi makna dan tujuan iklan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu menganalisis produk yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah menganalisis sasaran produk. Yang ketiga adalah memilih bahasa yang tepat untuk membuat iklan. Yang keempat adalah menyusun kalimat secara efektif. Yang kelima yaitu melengkapi iklan dengan gambar-gambar yang mendukung. Dan yang keenam yaitu merevisi iklan yang telah dikonstruksi. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu menyusun teks iklan. Ada beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan. Di antaranya yang pertama, teknik penulisan judul. Yang kedua adalah teknik penulisan subjudul. Yang ketiga adalah teknik penulisan body copy. Yang keempat adalah teknik penulisan penutup. Yang kelima adalah teknik penulisan flash. Yang keenam adalah teknik penulisan banner. Dan yang terakhir adalah teknik pemilihan warna. Nah teman-teman, itu tadi adalah peta konsep sederhana dari materi bab iklan yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Fadila Tirahayu pamit untuk undur diri, minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.